Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di tengah pandemi yang ada. Salawat serta salam semoga tetap kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri Pondok Madani, yang terhormat Ustadz Rustam Arifudin SAG FSI, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri Pondok Madani, dan langsung kepada teman-teman yang saya banggakan. Saya Naila Zahatulda pada kesempatan kali ini selaku pembawa acara dan akan memandu jalannya acara hingga penutupan. Adapun susunan acara pada hari ini, yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Muhammad Diltasyam Al-Ghifari bin Sudarsono, yang ketiga sambutan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Bapak Muhammad Yusuf SPD MM, hikmah maulid yang akan dibawakan oleh Ustadz Rustam Arifudin SAG MSI, doa yang akan dibawakan oleh Bapak Hamdan Baharudin SPD. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai acara pada hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Langsung saja dilanjutkan dengan acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Kepada saudara Muhammad Diltasyam Al-Ghifari bin Sudarsono, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rasul afa imma aw qutila qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalibu ala akibaihi falan yadurrallaha syai'an wa sayajzillahu asy-syakirin. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة
wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Muhammadil Tasyam Al-Ghifari yang sudah sholat. Acara selanjutnya adalah sambutan kepala sekolah yang akan diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah. Kepada Bapak Muhammad Yusuf, SPDMM, yang hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa la ilaha wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahu azim. Pak Ustaz yang kami hormati, teman-teman Tuan Guru dan staf atau usaha yang sempat hadir pada hari ini, anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, yang merupakan generasi penerus, yang merupakan generasi yang menjadi nanti agen-agen perubahan dalam menuju hal yang lebih baik, agen-agen of change generasi muslim. Pada pagi hari ini kita melaksanakan acara maulid, atau dalam hal ini memperingati hari kelahiran Nabiullah SAW yang mana pelaksanaannya ini dan direncanakan dengan melalui sistem online atau streaming, tapi karena hambatan yang kita sekarang lihat ini adalah mati lampu, sehingga kita tadi konfirmasi dengan kepala sekolah, dengan Pak Hamdan dan teman-teman lain, kita laksanakan dalam bentuk video nanti yang menjadikan jadi YouTube, yang menjadi proses pembelajaran teman-teman yang tidak sempat hadir langsung pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, yang seharusnya pada pagi hari memberikan sambutan adalah Bapak Kepala Sekolah, karena beliau ada kegiatan video konferensi mahasiswa, sehingga tidak sempat hadir, mungkin sebentar Nah, sekolah yang saya cintai dan saya banggakan, sambutan saya ini saya kutip tadi dari salah satu ayat dalam Al-Quran. Semoga menjadi tujuan kita dalam acara maulid ini yang disampaikan nanti Pak Ustadz, supaya kita menjadi manusia-manusia yang Islam secara kafah. Dengan hikmah maulid yang nanti didantarkan oleh Pak Ustadz, mudah-mudahan anak sekalian bisa mencerna lebih baik, sehingga bisa menjadi Muslim yang kafah, Islam yang kafah. Kalau saya katakan tadi, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah, hai orang-orang yang beriman masuklah Islam secara kafah, masuklah Islam secara keseluruhannya. Nah, inilah yang diharapkan, salah satu rasionalisasi dalam pelaksanaan acara maulid ini, supaya anak-anak sekalian menjadi manusia-manusia yang bisa bermanfaat, bisa berguna di masyarakat, mengaplikasikan ilmunya yang didapatkan pada hari ini dalam kehidupan dan kehidupan kita di masa akan datang. Nah, anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, kemudian teman-teman yang nanti yang mengikuti dengan menyaksikan YouTube itu, mungkin ada hal-hal yang perlu disimak, bukan mungkin hal-hal yang merupakan bagian daripada proses pembelajaran di bidang pendidikan agama, sehingga nantinya memberikan kesimpulan, memberikan resume apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz, baik yang ada di yang tidak sempat hadir secara langsung maupun anak sekalian yang hadir pada hari ini. Cuma yang hadir pada hari ini Pak Ustadz hanya perwakilan, karena kita mengikuti protokol kesehatan COVID-19 ini. Mudah-mudahan ujung-ujungnya ini bisa berlalu, sehingga kita bisa sehat, tidak ada lagi hambatan-hambatan dalam proses pembelajaran. Nah, sekalian yang saya cintai dan banggakan, mudah-mudahan kita terhindar dari bala, apakah itu bencana maupun virus ini. Salah satu bentuk pelaksanaan seperti ini karena adanya keadaan seperti ini. Mudah-mudahan nanti bisa lalu, sehingga kita bisa laksanakan seperti sebelum COVID-19 dengan hadir semua siswa. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman, mungkin demikian sambutan saya mewakili kepala sekolah.
dan kepada Bapak Ustaz nanti memberikan ceramahnya. Anak sekalian silakan disimak dengan baik, kemudian bagaimana mengaplikasikan dalam hidup dan kehidupan kita sebagai seorang siswa, yang intinya adalah mari kita belajar sepanjang hidup kita, no life education. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutannya. Kita memasuki acara selanjutnya, yaitu Hikmah Maulid yang akan dibawakan oleh Ustadz Rustam Arifudin SAG MSI. Kepada Ustadz dengan hormat. Baik, bisa juga. Saya kira kita berdiri dulu. Kita salawat kepada Rasulullah SAW ya. Kita menyanyikan lagu salawat. Salawatnya salawat biasa saja. Salatullah. Jadi itu ya. Bersama. Bismillah. Salatullah. Salamullah. Ala Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli, arsalahu basyira wa nadhira wa da'iya ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli. Yang saya hormati yang mewakili kepala sekolah, dalam hal ini Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Madani. Saya hormati seluruh tim pengajar SMP Madani dan anak-anakku sekalian, baik yang berada di tempat di lokasi ini maupun yang berada di rumah yang menyaksikan ya, karena ini mati lampu ini ya. Jadi nanti diputar saja, nanti siswa akan menilai dan merekap evaluasi apa yang saya sampaikan untuk hari ini. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara dan adikku sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini memang tepat tanggal 12 Rabiul Awal, tanggal 20 Oktober 2021 sebagai hari kelahiran baginda Rasulullah SAW. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan pengantaran salawat tadi kepada baginda Rasul, mudah-mudahan salawat itu bermanfaat buat kita. Insya Allah Rasulullah akan memberikan syafaatnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan salawat tadi mengantarkan corona pulang. Amin. Itu yang penting, Pak. Salawat itu dahsyat. Orang-orang dulu selalu menganjurkan jangan berhenti untuk bersalawat. Orang-orang dulu selalu menggunakan salawat dimanapun, apakah itu untuk pribadinya ataupun sekaligus untuk obat. Tidak pernah
Bahkan kita dianjurkan sebelum kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus bersalawat. Itu etika. Jadi segala sesuatunya lewat salawat. Kalau salawat kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya Allah, dan itu kita yakin bahwa sampai salawat itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kirim doa kepada seseorang, itu belum tentu langsung sampai, belum tentu. Tetapi salawat kepada Rasulullah itu langsung sampai kepada Rasulullah. Bahkan Rasulullah mengatakan, siapa yang bersalawat kepadaku, maka Allah mengembalikan rohku ke dalam tubuhku, lalu aku akan membalas salawatnya. Jadi kalau di SMP Madani ini digiatkan salawat, Masya Allah, itu menghidupkan dan mencerahkan. Bahkan kita tidak tahu apa yang terjadi dalam pemikiran anak-anak kalau digiatkan salawat, diberikan pembelajaran tentang salawat, diperbanyak salawat, maka muncul kecerdasan spiritualnya yang kita tidak tahu. Ukuran matematika mungkin kita bisa 1 tambah 1 atau 2 kali 2 4. Tetapi dengan menggiatkan salawat itu bisa terjadi sesuatu yang tidak mungkin bisa mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada seorang anak. Nah, oleh karena itu giatkan salawat. Salah satu ketika kita mau berdoa meminta kepada Allah, awali dengan salawat. Ustaz, salawat yang lama atau salawat yang baru? Ini urusan ini. Tidak ada salawat lama dan tidak ada salawat yang baru. Yang ada itu salawat yang panjang atau salawat pendek. Kalau salawat lama, dia bilang salawat lama saya sudah lupa. Kalau salawat pendek, saya belum hafal juga. Apa salawat baru, saya belum hafal. Jadi yang salawat itu yang ada yang pendek, ada yang panjang. Yang benar pendek itu sallu Allahumma salli wa sallim alaihi. Pendek itu. Allahumma salli wa sallim. Panjang lagi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Boleh pakai sayyidina, tidak boleh pakai sayyidina, tidak apa-apa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mau dipanjangkan lagi? Boleh. Kamu sholat yang dibaca pada saat tahiyat boleh. Tahiyat terakhir. Maka Bapak Ibu, ini pembelajaran buat anak-anak. Ketika nanti berdoa, jangan langsung berdoa apa yang kita minta. Bismillah kemudian salawat. Bismillah kemudian salawat. Ingat itu. Tidak bisa, tidak ada etikanya kalau kita langsung minta tanpa salawat. Ini pertama, salawat. Bahkan siapa yang sudah mengunjungi makamnya Rasulullah SAW, itu sama saja mengunjungi Rasulullah di waktu masih ada. Jadi mudah-mudahan mulai dari tenaga pengajarnya yang belum naik tanah suci, belum naik haji, belum mendapatkan berkah ke sana, mudah-mudahan tahun ini dibukanya lagi di sana, insya Allah ada rezeki kita akan naik bersama-sama di sana. Amin. Jadi kalau ketemu di makam Rasulullah di Madinah, ya, di Madinah Masjid Nabawi, menetes air mata kita sambil salawat di depan makam Rasulullah SAW. Assalamualaikum ya Nabiullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Kita bersalawat kepada Rasulullah, menetes. Kenapa? Seakan-akan bertemu dengan Rasulullah SAW. Makanya seakan-akan Rasulullah tidak wafat. Siapa yang bersalawat kepada Rasulullah akan hidup. Makanya tidak ada peringatan wafatnya Rasulullah. Ada pernah kita wafatin? Tidak ada. Tidak ada undangan memperingati wafatnya Rasulullah. Tidak ada. Ya, yang ada memperingati lahirnya Rasulullah. Kenapa? Rasulullah memang jasadnya dilihat sudah tidak ada, tetapi dia hidup sepanjang zaman. Bahkan Rasulullah tidak akan pernah ada penggantinya. La nabiyya ba'di.
Kata Rasulullah, tidak ada lagi nabi sesudahku. Ini ditekankan kepada generasi kita, Pak Kepala. Ditekankan kepada generasi kita bahwa tidak ada lagi nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sendiri mengatakan, la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi sesudahku. Waktu Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi annahu khatimur rasul wa bi anna syar'ahu la yunsau ila akhir zaman. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir dan syariat beliau tidak akan pernah tertukar sampai di akhir zaman. Itu kan anak-anak. Jangan nanti sudah cerdas, dia pintar, dia sudah pikir, masih ada nabi ini. Tidak ada lagi nabi sesudah Rasulullah. Tetapi kalbunya nabi akan hidup. Kalbunya nabi masih ada. Di mana itu? Al ulama warasatul anbiya. Al ulama, ulama itu penerus para nabi. Jadi ada di kalbunya para nabi, para ulama. Nah, mudah-mudahan generasi dari SMP Madani ini insyaallah mudah-mudahan ada yang jadi ulama. Amin. Jangan cuma jadi presiden semua. Apa kalau suruh angkat tangan, siapa mau jadi presiden? Saya. Siapa yang mau jadi menteri? Saya. Siapa yang mau jadi ustaz? Tiada angkat tangan. Kenapa takut dengan ustaz? Jadi mudah-mudahan penerus dari generasi Madani ini sampai SMA, karena anak saya juga lahir dari sini, Rifkan Nursani, ya sudah gelap matanya saya dari sana belajar terus. Saya bilang, nak, kenapa sudah masih muda kau sudah gelap kayak nenek-nenek mukamu ini? Gelap, tidak berhenti belajar. Itu apa? Didikan dari Madani. Saya tadi salat, tidak pernah berhenti dia sholat duha terus. Tadi saya malu sendiri, saya mau sholat duha, dia sholat duha. Tidak pernah berhenti, sholat tahajudnya juga berjamaah tepat waktu, tidak pernah tunda-tunda. Saya lihat Rifkan Nursani, itu dari sini. Dari sini. Ya mudah-mudahan saya minta, mudah-mudahan anak-anakku ini generasi ke depan harus ada bercita-cita jadi ulama. Jangan bercita-cita muncul jadi presiden, jadi menteri, boleh silakan, tapi paling tidak harus ada jadi ulama. Karena kalbunya para nabi ada sama ulama. Insyaallah, aminkan dulu. Amin. Tetapi menjadi ulama juga menjadi pemerintah, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Kolaborasi antara pemerintah, jiwa pemerintah dengan jiwa ulama disatukan, kolaborasi luar biasa, bagus. Untuk apa? Supaya ada pengendalian diri. Ketika menjadi pemimpin daerah, ada kalbunya Nabi di dalam sebagai calon ulama, dia terbiasa dengan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak bisa melakukan hal-hal maksiat. Apa? Ada kalbunya para nabi. Bisa kita lihat contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari kecil sudah memberikan contoh. Sejak dia bayi, ketika dia menetes sama pengasuhnya, siapa bisa hafal? Halimah tuh dia harus hafal ini, atau perlu bisa kasih uang. Halimatus Sa'diyah disusui. Itu Halimatus Sa'diyah apa namanya? Tidak apa-apa saya bilang susu. Tidak apa-apa. Atau saya bilang tete. Halimatus Sa'diyah itu susunya itu tidak semua rata. Jadi satu yang kempes, satu yang besar. Di sebelah kiri itu yang besar. Di sebelah kiri itu besar, yang ada isinya. Yang di sebelah kanan kempes. Ketika disusui Rasulullah dari bayi, tidak mau Rasulullah menetes di sebelah kiri, maunya di sebelah kanan yang kempes. Heran kan? Halimatus Sa'diyah bingung, ini anak. Karena Halimatus Sa'diyah diambil dari tempat yang ketika dilelang itu dia dapatkan Rasulullah SAW. Disusui, mulutnya Rasulullah itu putih namanya. Kenapa saya bilang ini? Saya bilang apa dan ini? Kelereng. Ibu-ibu minta maaf ya.
mulutnya Rasulullah itu menempel di sebelah kanan susunya Halimah, tidak mau di sebelah kiri, padahal ini yang ada air sebelah kiri. Rasulullah dari kecil mengajarkan kepada kita bahwa di sebelah kiri itu ada yang punya, sepupunya Usman. Dia tidak mau ambil haknya orang, tetap yang kempes walaupun tidak ada isinya dia ambil sebelah kanan. Begitu mulutnya Rasulullah menempel di sebelah kanan yang tidak ada air, tiba-tiba membesar. Membesar ya? Kepala sini dulu. Saya baru bicara tentang susu. Jadi ketika mulutnya Rasulullah sebelah kanan yang kempes itu yang susunya Halimah yang tidak punya air, begitu malaikat langsung membesar susunya Halimatus Sa'diyah. Tambah heran Halimatus Sa'diyah, siapa sebenarnya anak ini? Itu masih kecil mengajarkan Rasulullah bahwa Rasulullah tidak suka mengambil haknya orang. Gitu. Masih bayi. Kita ini sudah bukan bayi lagi, dewasa. Begitu ada jatuh ditabrak motor di sana, terkelempar motornya, yang pertama diamankan bukan motornya, dompetnya. Juga saya. Ya. Nanti kalau ada yang magang ke Jepang, ya, karena banyak keluarga saya magang ke Jepang, ya, itu ketika dia magang ke Jepang itu dia lihat semua situasi. Ketika ada mobil yang sudah tidak dipakai di situ dikembalikan, ada dompet hilang, ada ini hilang, dikembalikan ke kampungnya. Itu di Jepang luar biasa disiplin seperti itu, taatnya, rasa takutnya. Kalau kita tidak, kembali dompet Pak, tapi tidak ada isinya. Dan ini luar biasa. Jadi Rasulullah itu masih kecil sudah ajarkan tentang itu. Makanya Nabi Rasulullah SAW ini dalam porsi badannya itu sama dengan kita. Tubuhnya Rasulullah itu tidak ada yang istimewa, sama dengan kita. Apa yang istimewa? Kualitasnya tubuh Rasulullah tidak sama dengan kita. Tubuhnya Rasulullah itu diberkahi oleh Allah. Sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tubuh Rasulullah itu berkualitas. Contoh, kita berkeringat kan? Rasulullah itu berkeringat. Oke, Rasulullah tidak berkeringat. Rasulullah itu berkeringat. Cuma keringatnya Rasulullah tidak sama dengan keringat kita. Kalau keringatnya Rasulullah itu baunya lebih harum dari bau kasturi, minyak kasturi, lebih harum. Maka diperebutkan oleh sahabat-sahabatnya ketika berkeringat Rasulullah, ingin dapatkan berkahnya itu. Itu keringatnya Rasulullah. Tapi keringatnya kita, apa? Coba rajin-rajin periksa. Ibu-ibu kalau suaminya pulang dari kantor langsung ambil di keke. Bau apa itu? Itu keringat. Contoh. Apalagi tidur. Tidurnya Rasulullah itu tidur juga sama dengan kita tidur. Cuma bedanya Rasulullah ketika tidur matanya terpejam, hatinya tidak pernah tidur. Kalau kita, orang Pantai Timur bilang main ngenge, mengalir air liur, lupa segala-galanya. Makanya tidak sedikit ada orang yang tidur pergi pulang. Rasulullah tidak, terpejam matanya tapi hatinya tidak pernah tidur. Itu bedanya. Makan, Rasulullah makan, minum, tapi beda makannya Rasulullah dengan kita beda. Kalau Rasulullah makan itu makannya sedikit, jadi makan sedikit-sedikit saja Rasul. Kalau kita tidak, sedikit-sedikit makan. Itu beda. Kalau Rasulullah itu makannya sedikit-sedikit, tapi kalau kita sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit makan lagi. Itu bedanya. Apalagi ludahnya Rasulullah. Ludahnya Rasulullah itu obat. Ketika Abu Bakar Siddiq digigit kalajengking, bengkak tangannya Abu Bakar Siddiq. Kemudian Rasulullah mengambil tangan Abu Bakar, lalu diludahkan tangannya Abu Bakar, langsung sembuh bengkaknya, sembuh tidak sakit. Itu ludahnya Rasulullah, obat. Kalau ludahnya kita, insya Allah
Saya pernah ceramah di Pantai Timur Desa Malanggo tahun 97. Sehabis ceramah itu bekas air minum saya itu dibagi-bagi sama jamaah. Saya heran. Saya bilang, Pak, kenapa dibagi-bagi? Itu bekas ludahku itu. Dia bilang, Ustaz, kita dapat berkah kalau kita minum ini. Oh begitu. Saya yakin kalau begitu saya penuh dengan berkah ini. Padahal saya sendiri jijik dengan ludahku. Ternyata kita di Indonesia memang itu fanatisme dengan keberkahan. Dan memang harus dihidupkan ini. Mungkin ini terjadi ketika corona itu lambat pulang karena berkat doa kita sudah tidak mustajab lagi. Mungkin bisa jadi. Bisa jadi. Apa doa-doain, apa doa apa lagi yang tidak bisa kita panjatkan. Corona pulang juga siang. Tidak juga mau pulang. Mungkin Allah punya mau ada, kita tidak tahu. Ada keinginan Allah. Dan ini menjadi sebuah pembelajaran kita. Tapi mudah-mudahan sudah level 2 ini corona sudah pulang kampung. Yang tinggal corona. Apa itu? Coto, kondro dan nasi. Tinggal itu. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, insya Allah mudah-mudahan kadar generasi dari Madani, dari SMP, SD-nya ya, SMP saja. Mudah-mudahan dari sini melahirkan para ulama, para pewaris kalbunya para nabi. Insya Allah ya. Yang kedua yang kita harus contohi ya, bahwa Rasulullah ini adalah pemimpin. Sepanjang zaman perubahan apapun terjadi di dunia ini, tidak ada pemimpin yang kita akui selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat, kita sering nonton di film-film misalnya, banyak aktor-aktor yang kita idolakan. Mulai Indonesia, ya, saya tahu ini yang di rumah yang lagi nonton mungkin nanti kelompoknya beda-beda. Ada kelompoknya film Jendela SMP, mengaku saja. Ada kelompoknya catatan harian seorang istri di belakang. Tahu. Ada kelompoknya siapa lagi film India itu? Banyak film ini. Kita akui semua, banyak aktor-aktor di luar negeri, di Asia. Mulai ada Bruce Lee, Jet Li, Jackie Chan, Chow Yun-fat, Michael Yah, masih banyak lagi. Kita akui itu film-film seperti film barat ada. Dari Sylvester Stallone, apalagi Schwarzenegger, apalagi Tom Cruise. Itu filmnya itu apa namanya? The Matrix Revolution. The Matrix Revolution. Kenapa Ustaz hafal semua bintang film ini? Ya beginilah Ustaz gaul. Tapi semua itu fata morgana bagi kita. Semua kita tukar nonton, tetapi yang kita untuk idolakan sampai sepanjang masa adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu idola kita. Jangan suka mengidolakan kemudian sampai kita memuja-muja. Jangan. Yang kita puja hanyalah Allah Subhanahu wa taala, yang kita cintai hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nonton menambah ilmu, tetapi tidak akan pernah menambah berkah, belum tentu. Ilmu kita dapatkan, tapi keberkahannya belum kita dapatkan. Makanya Allah tegaskan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat bagi orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Ini harus disejajarkan. Tidak bisa jalan sendiri ilmu. Jadi kalau Madani tidak bisa diajarkan cuma ilmunya, harus ada kekuatan namanya iman. Ya. Iman juga tidak bisa diajarkan, harus dibarengi dengan ilmu. Sebab ini kata filosofi mengatakan bahwa kalau cuma satu jalan, cuma imannya yang jalan, ini pincang. Tapi kalau juga ilmunya yang jalan tanpa iman, itu lumpuh. Jadi harus sejajar ini. Harus sejajar. Makanya ada dalam surah Ar-Rahman, yang sudah hafal surah Ar-Rahman itu, perhatikan. Ya ma'asyaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard
Fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai bangsa jin dan manusia, kalau kau ingin menembus permukaan langit dan bumi, fanfudhu, silakan. La tanfudhu, kamu tidak akan mampu kecuali dengan satu kekuatan. Nah, itu kekuatan apa? Iman dan ilmu pengetahuan. Ini tidak. Orang lain sudah sampai ke bulan berbicara tentang situasi bulan, kita orang masih bicara 20 rakaat atau 8 rakaat yang betul. Jadi nanti diajarkan di sini bagaimana, ya, di Madani mudah-mudahan diajarkan bagaimana menyeimbangkan pikiran dengan masa depan. Tidak harus terjebak dalam urusan khilafiyah. Barasanji dengan tidak barasanji dipertentangkan. Ada bulan puasa yang lalu tidak jadi tarawih, baku kejar orang dalam masjid. Gara-gara ada yang 8 rakaat, ada 20 rakaat. Wah, orang sudah menggali tanah ke sana. Mungkin barangkali Cina sudah di bawahnya, kita tidak tahu. Jepang sudah bikin terowongan kereta api di bawah tanah. Kita orang masih bicara seperti itu. Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita, kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Maksudnya apa? Di sana ada ilmu, bukan disuruh ke Cina kita. Kekuatan ilmu mereka, bahkan kalau sampai ke liang lahat, kejar ilmu. Jadi anakku sekalian, jangan berhenti. Kalau misalnya terhambat di sini, cari peluang yang lain. Jangan tabrak begitu saja. Ketika ada masalah, cari jalan solusinya. Sebenarnya Pak Wakil Kepala, guru sekalian, saya menilai anak yang cerdas itu bukan dari peringkatnya. Anak yang cerdas itu sebenarnya adalah mampu memberikan solusi terhadap masalah. Itu anak cerdas, Pak. Jadi bukan karena dia nilai bukan situ. Itu bisa saja diambil orang. Tapi kalau ada anak-anak yang mampu memecahkan masalah di sekolah atau persoalan orang yang mampu selesaikan dengan bijaksana, itu anak cerdas. Tidak banyak anak-anak bukan memecahkan masalah, justru mendatangkan masalah. Kalau mendatangkan masalah, pergi saja penggadaian. Apa terjadi penggadaian? Menyelesaikan masalah. Nah, ibu-ibu punya urusan itu. Jadi anak yang cerdas itu di situ. Itu yang pertama, mampu menyelesaikan masalah. Ini anak cerdas. Yang kedua, mampu menyesuaikan situasi. Ya, mampu menyesuaikan situasi. Itu anak yang cerdas. Bukan bunglon, bukan. Dia bisa menyesuaikan, bukan binatang begitu. Maksudnya apa? Memanfaatkan situasi. Saya sampai kuliah S2 itu saya manfaatkan betul situasi. Dosen saya dulu dia bilang, ini dari IAIN masuk Unpad. Kira-kira lulus kan Ustaz nanti? Dari sekolah agama masuk Unpad. Muncul bahasa saya, manfaatkan kesempatan situasi. Ya. Jadi saya kejar terus. Tanda tangan apa? Makalah. Tanda tangan apa? Pengusulan tesis. Cepat selesai. Apa dia bilang? Masih tidur saya datang ke rumah. Daripada yang lain sudah datang, lebih saya mendahului. Jadi pada saat seperti itu saya manfaatkan. Sampai kuliah S1 saja kemarin itu saya manfaatkan situasi. Saya jarang pulang ke rumah, saya tidur di kampus. Saya tidur di kampus, tidur di perpustakaan sambil baca terus, baca buku terus. Kenapa? Saya tidak mampu beli buku. Saya keluarga dan tidak mampu, Pak. Ini anak-anak tidak, Pak. Dia manfaatkan situasi lain. Dia kerjain orang tuanya. Saya lihat di kampus di Unpad, kalau makan di meja ada sisa setengah gelas, setengah botol begini, dia biarkan, dia tidak bawa pulang. Padahal itu dibeli. Harganya mungkin 5.000, tinggal 2.500 dia minum, 2.500 simpang. Kasihan orang tua di sana. Yang aku sekalian ya, yang cuma sekolah begitu, kemudian kamu belanja ke sana kemari, tabunglah, dikasih 5.000, 3.000 ditabung, 2.000 dibelanja. 2.000 kali 10 hari, 2.000 kali 1 bulan, 2.000 kali 1 tahun, berapa itu?
Beli pulsa saya berapa? Ini anak-anak tidak ada pikir orang tuanya sementara kerja di kampung. Ya, makan setengah piring. Ya setengahnya siapa yang mau makan? Mubazirnya luar biasa. Diajarkan bahwa keberkahan itu akan muncul dari khususnya dari orang tua. Ajarkan kepada anak-anak kita, Pak Kepala, guru-guru sekalian, bahwa yang pertama itu adalah berkah. Ridallahu fi ridal walidaini. Keridaan Allah tergantung kepada keridaan orang tua. Kalau orang tua ridho, nah pergilah kau kuliah. Ini anakku mungkin dari sini, Nur Sahuria. Dari sini ya? Nur Sahuria, bukan Rifka. Adiknya katanya Rifka Nursani. Sering dia online ikut ujian. Kemarin terakhir 2 hari yang lalu dia ujian nasional, magang nasional, lulus lagi. Sering-sering ujian. Cuma saya tidak mampu biaya ke luar daerah ke sana. Lulus terus, Pak. Di Jogja, Surabaya lulus terus. Terakhir kemarin disuruh magang. Dia pilih Morowali, sekarang minta lagi toli-toli. Itu ujian. Terus. Mungkin dari sini. SMA. Rifka dari sini. SMA ya mungkin. SMA di bawah. Kayak Madani juga. Produknya Madani, Pak. Saya Pak Kepala, anakku Rifka Nursani sudah hitam matanya ini. Membaca terus. Karena itu saya doktrin betul. Saya bilang, nah kesehatan lebih penting dari segala-galanya. Nah, jadi mudah-mudahan anakku sekalian, pertama minta berkah dari orang tua. Jangan sampai menetes air mata orang tua. Kalau karena perbuatanmu sampai menetes air mata orang tua, sampai sekolah dimanapun kalian tidak akan mendapatkan kesuksesan. Mungkin kehancuran yang kalian dapatkan. Jangan sampai menyakiti hati orang tua. Kenapa? Kalau Allah murka, mau lihat Allah murka, lihat marahnya ibu, lihat marahnya bapak. Kalau mereka sudah marah karena perbuatan kita tidak bisa dimaafkan lagi, tidak bisa. Kau sekolah dimanapun, menyeberang gunung, menyeberang lautan, kamu tidak akan. Mungkin kau dapatkan ilmumu, tapi berkahnya kau tidak dapat. Ada masalah susah diselesaikan, kacau pikiran, lari ke minuman keras, lari ke narkoba. Ada orang begitu, Pak. Ketika terbentur dengan masalah, lari ke narkoba. Saya sudah survei dari Palu sampai ke Wani sana itu, sampai ibu-ibu banyak penjualnya. Saya ini di Kes Bangpol, jadi intelijen kita banyak. Kerjasama dengan Forkopimda, Polda, dan Rem, kita kerjasama. Apalagi saya ketua umum Himpunan Dai Muda Sulawesi Tengah. Saya ketua umumnya. Ustaz Somad itu adalah sekretaris umum. Ustaz Abu Somad, ya. Sini ya. Ya, di sini Ustaz Abu Somad. Itu sekum saya. Jadi kita mitra dengan pemerintah. Tahu persis generasi sekarang ini dirusak oleh narkoba. Maka kita ini nomor 4 di Indonesia. Maka oleh karena itu yang pertama kita tengahkan, apa sekarang Pak, bukan cuma SMP, SD sudah narkoba. Tidak pakai ekstasi, tidak pakai pil koplo, tidak pakai, tapi dia lem itu. Itu narkoba malah menggunakan lem fox. Narkoba juga itu, sembunyi-sembunyi di belakang WC. Nah, seperti itu. Nah, kalau ada madani, ada siswa seperti itu, berikan sanksi, jangan segan-segan. Ini untuk mencegah. Tapi saya yakin namanya madani, Madinah. Madinah, berarti didikan agama di situ. Produk Madinah. Jadi insya Allah akan jauh dari hal-hal tercela seperti itu. Salah ya? Ya. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan khususnya kepada anak-anakku sekalian, contohi dari perjalanan Rasulullah SAW dari bayi sampai dewasa, sampai diangkat menjadi Nabi dan Rasul, selalu memberikan contoh. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus Rasulullah kecuali rahmat kepada seluruh alam. Kenapa?
Rasulullah sudah dirahmati oleh Allah, maka dia akan merahmati seluruh Allah. Innama bu'ithu liyutammima makarimah akhlak. Aku tidak mengutusmu ke Rasulullah ke bumi ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Nah, itu. Jadi insyaallah dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita contohi. Paling tidak tadi seperti itu. Kalau ada adikku sekalian nanti tumbuh besar, SMA, masuk perguruan tinggi, mungkin menjadi calon pemimpin, ingat itu. Ingat pesannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan suka mengambil haknya orang. Seperti tadi itu sudah jelas tidak punya, bukan di sini. Kenapa melihat itu haknya Utsman sepupunya? Tidak suka dari kecil. Itu pertama. Yang kedua, hindari hal-hal tercela, disebut dengan wara. Anakku sekalian, dari sekarang belajar. Kalau ada perkelahian di sana, jangan campuri dan jangan coba-coba untuk kumpul mengadu domba. Apa sekarang itu lebih betul? Kalau ada orang berkelahi di situ, berkumpul di sana. Ayo. Dan bukan cuma anak-anak, di kampung-kampung juga, ibu-ibu kalau baku tanah rambut yang lain, ya. Allah, dan suka sekali seperti itu. Jadi wara, hindari hal-hal tercela. Anak-anakku sekalian, kalau lihat orang lain kamu nanti ambil sesuatu yang bukan haknya, ya, kamu bisa cegah. Jangan, saudara. Kalau dipukul, dia dipukul. Benjol mata. Pak kepala bilang, kenapa benjol matamu? Ada orang bacuri, dipukul saya. Berani tak? Berani? Kalau tidak berani, saya biasa lari. Tapi kalau lari, lapor. Itu namanya mencegah hal-hal yang tercela. Paling tidak, anak-anakku sekalian, ketika melihat sesuatu yang tercela, hindari. Ya, ada kalian nanti mungkin bersabu-sabu. Ketika keluar dari sekolah ini, kalian jalan-jalan di rumah teman, ada teman bersabu-sabu, paling tidak hindari. Jangan kalian libatkan. Ya, jangan kalian libatkan diri kalian dengan hal-hal tersebut. Kalau Anda, anak-anak sekalian sudah tersentuh dengan narkoba, kapanpun tidak akan bisa diobati. Susah diobati. Kecuali di karantina lama. Di karantina lama, cara mengobatinya di karantina lama, kemudian dididik dengan agama. Tapi kapan kalian keluar dari karantina itu, melihat situasi perubahan ini, kalian pasti akan tercium lagi dengan hal. Kenapa? Allah bisa karena biasa. Lihat, bersuntik-suntik sudah, bercium-cium. Ini sekun saya, himpunan dai muda. Di sini dia. Selesai dia punya jadwal, saya belum. Kalau maulid makan orang biasa itu. Jadi jadwalnya penuh, jadwalnya dikasih saya, luar biasa saya hitungi. Jadi Pak Kepala, sebagai laporan juga saya bahwa teman-teman kami ini beredar di mana-mana. Jadi kalau kapan-kapan kita butuh para dai muda, ada banyak di sini Pak, di Sulawesi Tengah, khususnya di Palu, Pak Kepala. Saya kira itu saja saya sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan kita mampu merealisasikan, mengaktualisasikan dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Amin ya. Insya Allah dari kader-kader generasi SMP Madani ini tumbuh besar menjadi penyimpan kalbunya Rasulullah, penerus daripada Rasulullah SAW. Amin. Insya Allah kalbunya ini akan terbuka dan Allah turunkan nur kepada kita dan kita akan mudah dicerdaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi rajin bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Sallu ala Nabi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kata hikmah maulid yang telah disampaikan tadi. Tibalah kita di penghujung acara pada hari ini. Dengan hormat saya persilakan kepada Pak Hamdan Baharudin SPD untuk membaca doa untuk acara hari ini. Kepada Bapak, izinkan saya memimpin doa kita kegiatan pada kali ini agar kegiatan milik kita diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yufi ni'ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami panjatkan puji syukur atas kehadirat-Mu, atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin kami dan bangsa kami. Allahumma ya Ghafur, jadikanlah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang meningkatkan pengetahuan kami, meningkatkan keimanan kami, dan meningkatkan amaliyah kami. Ya Allah, Ya Malik, Ya Kudus, dekatkanlah kami dengan perilaku Muhammad SAW, Rasul yang penuh suri tauladan, penuh akhlak yang terpuji, yang amanah, dan yang jujur dalam melaksanakan tugasnya, menyatu antara ucapan dan perbuatan. Tidak pernah Rasul berjanji kecuali berusaha menepatinya, yang rendah hati, yang cinta pada sesama, terutama pada kaum duafa. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, betapa banyak musibah yang telah menimpa masyarakat dan bangsa kami. Kami yakin musibah itu terjadi karena Engkau cinta dan sayang pada kami, agar kami kembali ke jalan-Mu. Kami ingat akan kekuasaan-Mu, agar kami sadar untuk melaksanakan aturan dan norma-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu, orang yang mau bertaubat dengan taubatan nasuha. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Janganlah dengan sebab kesalahan kami, dengan sebab kezaliman kami, Engkau limpahkan azab yang sangat dahsyat kepada kami. Ya Allah, hanya padamu kami lakukan pengabdian, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Amin, amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada